tiada pengikut yang salah, hanya pemimpin yang salah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak ingin menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan menjaga hak asasi dipertahankan pada masa datang? Dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit, manakala kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, yang menilai itu adalah atasan. Jadi saya mengerti Pak, arah Bapak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Saya tidak apa-apa, tetapi saya ada di sini. Saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai. Apakah saya, kan arah Bapak kira-kira gitu, bahwa saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM, kira-kira itu kan Bapak arahnya, iya kan? Juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa, Nurul Arifin, menilai beredarnya surat pemberhentian Prabowo sebagai perwira yang beredar sejak akhir pekan lalu merupakan kampanye hitam yang ditujukan untuk menyudutkan pasangan tersebut. Dia menuding kampanye hitam ini dilakukan oleh kubu Joko Widodo Yusuf Kala. Black campaign ini kita mulai identifikasi dari awal ya. Black campaign ini ada sejak mulai dari RIP kepada Pak Jokowi, kemudian pembakaran posko, kemudian isu Babinsa, dan terakhir adalah isu tentang surat DKP yang bocor ini. Ini semuanya kalau kita identifikasi kemudian akhirnya terbuka semua ke publik, yang membuat adalah kubu lawan sendiri. Pak Agung, katanya kubu lawan sendiri nih yang membuat nih akhirnya jadi terbuka semuanya tentang surat pemecatan. Yang pertama, masyarakat rakyat harus betul-betul paham dengan jelas ya, apa itu black campaign, apa itu negative campaign. Ya. Kalau black campaign itu tidak didukung oleh fakta. Ya. Jadi harus bisa membedakan antara fakta ya, dengan isu. Ya. Ini fakta yang sekarang ini kita kalau yang disampaikan sekarang, yang dibahas sekarang itu fakta yang terjadi pada tahun 98. Bukan isu, bukan black campaign. Baik. Bukan, itu mungkin negative campaign mungkin ya, merugikan. Oke, terus tadi ada penilaian bahwa tegas katanya kan. Ya, Pak Prabowo bilang harus tegas memimpin itu. Gini, saya ingin masyarakat juga lebih dewasa dalam mengartikan apa itu tegas. Tegas itu bukan berarti main pukul, bukan berarti main tendang, bukan berarti main lempar asbak, bukan berarti main tembak. Ya. Tegas itu dalam koridor hukum. Ya. Tegas itu adalah satu sikap berani mengungkap, berani mengambil tindakan terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum. Ya. Siapapun yang melanggar hukum, Islamkah dia, Kristenkah dia, Hindukah dia, tukang becakah dia, wartawankah dia, wali kotakah dia, menterikah dia, presidenkah dia, siapapun melanggar hukum, proses hukum dia. Itu tegas. Tegas dalam koridor hukum. Kenapa? Karena hukum itu adalah sesuatu yang harus kita implementasikan. Ya. Bukan sesuatu yang bisa kita kompromikan. Itu tegas. Bukan tegas keluar dari mulut kebun binatang. Bukan itu tegas ya, jangan salah. Pak Agung, kita lihat di sini sekarang kan ini Jenderal Purnawirawan terbelah ya, mendukung Capres 1, Capres 2. Nah, bagaimana ini biar sikap netralitas TNI ini dijaga tetap solid sampai ke akar-akarnya? Karena kan ada isu Babinsa yang masuk ke kelurahan, masuk ke desa untuk mendukung Capres tertentu. Ada yang juga ketakutan nantinya ada pergerakan massa jika salah satu Capres kalah dalam pertarungan nanti. Ini di sini sebetulnya satu ujian buat adik-adik kita nih, di saudara-saudara kita di TNI dan Polri. Ya. Pertama, tahun 98, ya, reformasi yang jadi sasaran utama adalah ABRI, TNI dan Polri, serta Golkar. Mengapa? Karena banyak sikap laku ABRI, sikap tindak ABRI yang pada saat sebelum 98, yang di luar koridor jati dirinya. Menyakiti rakyat, ya. Kemudian berjaket kuning, ya. Itu tindakan-tindakan yang di luar koridor jati diri ABRI. Maka terjadilah reformasi, terjadilah hujatan kepada, cercaan kepada ABRI. Ya. Nah, kalau sudah tahu itu penyebab kita dicerca, reformasi mengatakan jangan lagi itu kita lakukan. Baik. Jadi sikap netral itu betul-betul harus menjadi pedoman, pegangan bagi TNI dan Polri. Itu ujian pertama buat TNI dan Polri saat sekarang ini. Sikap netral. Kalau katakanlah ada Babinsa, saya tidak tahu benar apa tidak dari hasil penyidikan. Kalau ada Babinsa yang ingin berpihak,
jadi Pepabri dulu deh, ya jadi anggota saya dulu deh, baru bisa berpihak karena kita bebas. Ya. Oke, ujian yang kedua buat TNI dan Polri adalah isu tadi. Kalau sampai kalah akan melakukan tindakan yang anarkis, akan melakukan tindakan pergerakan massa, teror dan sebagainya. Di sini ujian buat TNI dan Polri. Perlihatkanlah kepercayaan rakyat kepada TNI dan Polri. Harus berani mengambil sikap tegas terhadap tindakan seperti ini. Baik. Siapapun dia. Baik, Pak Agung, sebelum kami tutup, dalam Pilpres ini, Bapak secara pribadi, bagaimana Bapak melihatnya? Siapa yang Bapak dukung ini dan kenapa? Saya sudah sampaikan kepada pengurus di Pepabri, anggota di Pepabri, bebas, Anda semua bebas memilih sesuai hati nurani, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau saya memilih si A, Anda memilih si B, itu bebas. Perbedaan ini, perpecahan ini sifatnya sementara. Besok selesai pemilu, selesai Pilpres, bersatu kembali. Siapapun jadi presiden, yes sir. Nah, kalau sekarang ditanya pribadi saya yang punya hak memilih dan bebas, bebas saya akan memilih Joko Widodo. Mengapa? Ya, karena begini, ya. Pembangunan perlu kesinambungan, kan begitu tuh. Jadi seorang pemimpin yang harus kita cari ke depan adalah seorang pemimpin yang punya tekad kuat, keinginan kuat untuk melanjutkan apa yang sudah baik yang dilakukan pendahulunya dan meninggalkan apa yang tidak baik yang dilakukan pendahulunya tanpa caci maki, tanpa hujat menghujat. Baik. Dan saya lihat figur Jokowi jadi gubernur di DKI. Telinga saya tidak pernah mendengar dia menjelek-jelekan Fauzi Bowo, dia mengkritisi kebijakan lama. Itu saya tidak mendengar. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ya, era global itu era kompetitif. Peran pemerintah itu akan semakin melayani, menjadi melayani, memfasilitasi, regulator. Ya. Jadi peran swasta yang akan mengemuka. Kalau kita ingin meningkatkan ekspor, kita harus tahu siapa pemeran utamanya, eksportir. Ya. Tugas pemerintah adalah berdayakan mereka, fasilitasi mereka. Dan Anda lihat Jokowi bisa melakukan. Jadi, ya, pemimpin ke depan yang harus kita cari adalah pemimpin yang bisa jadi kepala pelayan masyarakat. Baik. Bukan yang arogan lagi, ya. Gitu. Pak Agung Gumelar, terima kasih banyak atas waktu Anda bersama dengan kami.